Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita telah masuki puasa Ramadan, hari yang ke-11. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hari-hari di bulan Ramadan dengan beribadah, menjalankan puasa, menjalankan tadarus Al-Quran dan sebagainya dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, di antara harta yang wajib dizakati adalah hasil pertanian. Hasil pertanian ini banyak sekali, ada padi, ada jagung, ada kacang hijau, kacang tunggak dan sebagainya. Kemudian para ulama ahli fikih memberikan syarat wajib untuk zakat pertanian. Di antaranya adalah harus berupa tanaman. Kemudian yang kedua harus berupa biji-bijian yang bisa menjadi makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian yang ketiga adalah harus sampai 1 nisab. Lalu berapa sih standar sehingga para petani wajib mengeluarkan zakat pertaniannya? Dalam kajian fikih, karena di daerah kita banyak petani padi, maka seorang petani padi yang menanam padi, maka dia ketika sudah hasil panennya sudah mencapai 1 ton, 6 kuintal, 31 kilogram, maka dia wajib mengeluarkan zakat pertanian dari padi tersebut. Kemudian cara menentukan nisabnya bagaimana? Kalau dalam 1 tahun para petani bisa berpanen 2 kali, maka kalau sejenis bisa dikumpulkan. Contoh, ada petani padi kemudian panen 2 kali, yang awal belum sampai 1 nisab, kemudian ketika digabung sampai 1 nisab, maka boleh digabungkan untuk menentukan kadar zakatnya dan nisab zakatnya. Maka dari itu dalam zakat pertanian ini, seorang petani pasti mempunyai lahan pertanian yang mengandalkan tada hujan. Artinya mengandalkan pengairan yang tidak berbayar. Kemudian ada petani yang mengandalkan pengairan tapi berbayar. Para ulama fikih memberikan satu batasan bahwasanya ketika petani kemudian bertani dan air pengairannya dari tada hujan, artinya tidak berbayar, maka wajib mengeluarkan zakat 10% dari hasil pertaniannya. Kemudian bagi para petani yang mengandalkan pengairan dengan cara berbayar, maka mengeluarkan 5%. Ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah, idza saqatis sama iwal uyun au kana athariyan falahul usyru. Wa idza suqiya bin nadhi falahu nisful usri. Maka bagi petani yang tanahnya, yang sawahnya dialiri dengan air tada hujan tidak berbayar, maka wajib mengeluarkan 10%. Atau yang dialiri dengan air yang berbayar, maka wajib mengeluarkan 5%. Kemudian yang menjadi masalah adalah ketika ada seorang petani yang tanahnya atau sawahnya dialiri sebagian bulan dengan air yang berbayar, sebagian bulan lagi diairi dengan air yang tidak berbayar. Ini tinggal kita hitung secara matematika. Ketika terjadi persamaan, contoh 6 bulan dialiri dengan berbayar, kemudian 6 bulan yang selanjutnya dialiri dengan air yang tidak berbayar, maka sudah semestinya zakatnya bukan 10% atau 5% bukan, tapi 7,5%. Kemudian yang jadi masalah adalah ketika ada petani, sawahnya dialiri dengan air berbayar 3 bulan, sedang yang tidak berbayar berarti 9 bulan, maka tinggal mengalihkan 3 dibagi 12 kemudian dikali 10%, karena dialiri dengan tidak berbayar 3 bulan. Kemudian yang berbayar 7 bulan, maka 7 dibagi 12 kemudian dikali 10%. Maka hasil dari itu kemudian dikalikan, akhirnya itulah kewajiban zakat bagi petani.
ketika pertaniannya diakhiri dengan 3 bulan tidak berbayar, 7 bulan berbayar. Ini cara hitungan zakat pertanian. Maka dari itu, para petani yang sudah mencapai hasil 1 nisab dari padinya, karena di sini kebanyakan petani padi, maka marilah para teman-teman petani yang hasil panennya sudah sampai 1 nisab, sudah sampai 1 ton, 6 kuintal, 31 kilogram, maka silakan untuk mengeluarkan zakatnya agar sudah melakukan kewajiban membayar zakat mal berupa harta hasil pertanian. Maka dari itu, bagi petani yang hasil panen pertama belum sampai 1 nisab, kemudian ketika digabung dengan hasil panen kedua sudah 1 nisab, maka silakan keluarkan zakatnya. Kumpulkan padi panen pertama dan padi panen kedua sebagai kewajiban kita mengeluarkan zakat hasil pertanian. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.